Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan buat kita semua. Yang terhormat kepada Bu Aulia Utami Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi dan juga teman kelas B Indra lain yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada Zoom meeting ini untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perekonomian Kota Jayapura dan Kota Sorong. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya, Putri Fadila Salsabila, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Ada juga Usi Amelia, Tasya Monika, Fira Maulia, dan juga Muhammad Aditya. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu adalah identitas Jayapura. Jadi, Jayapura yang berada di ujung timur dari wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan juga strategis, sehingga mendorong banyak juga bangsa asing untuk menguasai Pulau Papua. Jadi, Pulau Papua tersendiri itu terdiri dari dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua adalah salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia dengan luas wilayah sebesar 316.553,07 km persegi. Di sini kelompok kami memilih beberapa cara untuk meningkatkan tingkat kemakmuran suatu daerah, khususnya di Jayapura. Yang pertama adalah dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang dapat dilihat dari menggunakan data produk domestik bruto atau PDB untuk tingkat nasional dan produk domestik regional bruto atau PDRB untuk tingkat daerah baik provinsi, kabupaten, ataupun kota. Next slide. Setelah kita membahas identitas Jayapura, maka di sini kita akan membahas prospek ekonomi daerah Jayapura. Jadi ekonomi Kota Jayapura pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,28% atau years on years, di mana dari sisi produksi bisa kita lihat bahwa lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 15,07%. Jika dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,59%. Struktur perekonomian Kota Jayapura pada tahun 2021 didominasi oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 25,69% dan diikuti oleh perdagangan besar dan eceran. Ada reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,79%, ada administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,25%. Informasi dan komunikasi sebesar 8,18%, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5,80%. Jadi peranan 5 lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Jayapura totalnya mencapai 68,71%. Next slide. Di sini kita masih membahas prospek ekonomi daerah Jayapura, di mana proses pemulihan ekonomi Provinsi Papua diperkirakan berlanjut pada tahun 2022. Pemulihan ekonomi ini ditopang oleh kinerja lapangan usaha, pertambangan dan penggalian, serta didukung oleh proses pemulihan ekonomi pada sektor non-tambang. Jadi apa saja sih sektor non-tambang itu? Ada seperti konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran yang diperkirakan tumbuh secara positif. Jadi berdasarkan sisi permintaan, pertumbuhan diperkirakan terutama berasal dari ekspor luar negeri yang tumbuh seiring dengan peningkatan produksi lapangan usaha pertambangan dan juga penggalian, serta berasal dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh seiring perakiraan meningkatnya aktivitas ekonomi
dan mobilitas seiring peningkatan cakupan vaksinasi. Jadi perekonomian Papua pada tahun 2022 diproyeksikan masih tumbuh cukup tinggi pada kisaran 9,03% sampai dengan 9,43% atau years on years, meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2021. Maka inflasi Papua pada tahun 2022 diperkirakan tetap terkendali dalam rentang target inflasi nasional, meskipun lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi peningkatan kerja sektor tambang diperkirakan akan meningkatkan pendapat masyarakat sehingga meningkatkan inflasi dari sisi permintaan. Next slide. Di sini kita lanjut kepada materi demografis Jayapura. Jadi, daerah Jayapura ini beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 25-35 derajat Celcius, di mana di daerah pantai temperaturnya itu rata-rata sekitar 26 derajat Celcius, sedangkan di daerah pedalaman temperaturnya itu bisa bervariasi sesuai dengan ketinggian dari permukaan laut. Kenapa bisa demikian? Karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya, seperti pengaruh angin, perbedaan musim hujan dan musim kering yang hampir tidak ada. Jadi pada bulan Mei sampai November, angin bertiup dari tenggara yang kurang mengandung uap air, sedangkan pada bulan Desember sampai April, bertiuplah angin musim barat laut yang banyak mendatangkan hujan. Jadi curah hujan berkisaran antara 1.500 sampai 6.000 mm per tahun. Dengan jumlah hari hujan dalam setahun rata-rata pada 159 sampai 229 hari, di mana curah hujan tertinggi terjadi di pesisir pantai utara, sedangkan terendahnya di daerah pedalaman atau sekitar wilayah Kentuk, Gresi, sampai Nimboran, di mana topografi wilayah kota Jayapura ini bervariasi dari dataran rendah di wilayah pantai hingga dataran berbukit di ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut. Ada juga wilayah seperti perbukitan, yang terjal, rawa-rawa, dan hutan lindung dengan kemiringan 40% yang merupakan daerah yang tidak layak dihuni. Kondisi itu membuat penyebaran penduduk kurang merata sehingga penduduk banyak terkonsentrasi di Papua, di pusat kota maksudnya, yaitu distrik Jayapura Utara dan juga Jayapura Selatan. Baik, itu saja materi dari saya. Kita lanjut ke pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami Tasya Monika. Kepada Tasya, waktu dan layar, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi yang berkembang di Jayapura. Potensi yang berkembang di Jayapura itu ada 4. Yang pertama, perikanan dan perairan, tanaman pangan hortikultura, industri perdagangan, dan terakhir pariwisata dan jasa lingkungan. Next slide. Yang pertama, perikanan dan perairan. Kabupaten Jayapura merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungannya yang cukup melimpah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terencana dan terstruktur oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui Departemen Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jayapura dalam pengembangan potensi kelautan. Sumber daya pencarian utama masyarakat Kabupaten Jayapura adalah petani, khususnya pada daerah Sentani. Namun sumber daya alam perairan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, guna meningkatkan income atau pendapatan. Sebagian masyarakat bekerja dalam lingkup perikanan hanya terpandang sebagai mata pencarian sampingan. Tidak heran apabila mata pencarian masyarakat Sentani dan distrik lainnya umumnya adalah petani dan perambang atau berburu. Wilayah kabupaten ini memiliki potensi perikanan khususnya perikanan darat, namun potensi perikanan yang belum terkelola secara maksimal. Kabupaten Papua memiliki sarana yang mendukung kegiatan perikanan dengan perahu motor sebanyak 405 buah, keramba 542 unit, dengan luas
8,71 oleh 274 keramba. Sedangkan untuk perikanan kolam yaitu memiliki luas 35,1 yang dimiliki oleh 106 petani kolam. Jumlah produksi perikanan mencapai 233,11 ton per tahunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanaman pangan dan hortikultura. Provinsi Papua memiliki potensi luas lahan yang potensial untuk pengembangan pertanian, khususnya sektor tanaman dan lapangan. Tahun 2010, Provinsi Papua telah memiliki sebanyak 14.269.376 HA. Untuk Kabupaten Jayapura sendiri memiliki 249.634. Kabupaten Jayapura telah memanfaatkan lahannya sebanyak 18.998. Produksi terbesar komoditas tanaman pangan adalah ubi, ubi jalar, kemudian padi, ubi kayu, jagung, keladi, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Saat ini, Kabupaten Jayapura memiliki 386.700 lahan yang cocok untuk proses budidaya kakao. Lahan yang telah termanfaatkan untuk budaya sebanyak 6.342 dengan hasil rata-rata 5.140 ton per tahunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang industri dan perdagangan. Secara umum, Papua memiliki perkembangan industri kecil. Pada 2 tahun ini, terlihat dengan adanya peningkatan untuk tahun 2006, jumlah industri kecil tercatat sebanyak 3.251 unit usaha yang terdiri dari industri kimia dan agro, sandang kulit dan aneka logam, mesin serta elektronik. Kabupaten Jayapura memiliki koperasi dan UKM aktif sebanyak 54 unit dengan 4.833 anggota dan 63 karyawan. Kabupaten Jayapura memiliki volume usaha sebanyak 6.058. Perkembangan tenaga kerja dalam industri kecil tercatat 1.849 orang. Perkembangan produksi juga tercatat sebesar 25.300 M. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pariwisata dan jasa lingkungan. Next slide. Di dalam pariwisata dan jasa lingkungan, kawasan Chipslops yang merupakan salah satu ekosistem miliki oleh Das Sentani memiliki morfologi perbukitan dan pegunungan membentuk keindahan bentang alam daratan tinggi dengan ketinggian 2.160 meter DPL. Lokasinya yang berbatasan dengan pusat perkotaan Jayapura dan Sentani menjadikan kawasan ini berpotensi menjadi daerah tujuan wisata masyarakat. Selain itu, kawasan Chipslops juga memiliki peningkatan sejarah yang dilestarikan sebagai cagar budaya seperti monumen Mitch Arthur. Jasa lingkungan yang terdapat di beberapa ekosistem yang terdapat di DAS Sentani yakni berupa objek dan daya tarik wisata serta sumber air. Objek yang daya tarik wisata meliputi air terjun Pos 7 dan pemandangan Damsari. Sumber air Chipslops terdapat kurang lebih 30, di mana 13 sungai dimanfaatkan oleh PDAM dengan jumlah intake 24 yang tersebar dari Sungai Anafre Jayapura sampai Sungai Pos 7. Sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tasya Monika atas pemaparan materinya. Kita lanjut kepada pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan tim kelompok kami, Usi. Kepada Usi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai prospek ekonomi daerah. Dalam prospek ekonomi daerah terdapat 3 poin yang dapat digunakan dalam menentukan prospek ekonomi daerah. Yang pertama yaitu kemiskinan, kedua pendidikan, ketiga ketenaga kerjaan dan kesejahteraan. Selanjutnya, pertama yaitu ketenaga kerjaan dan kesejahteraan. Penduduk usia kerja didefinisikan dengan penduduk usia 15 tahun ke atas. Di tahun 2022, penduduk usia kerja di Kota Jayapura yaitu 900 jiwa. Dan penduduk jumlah yang bekerja di Kota Jayapura sebanyak 1.305
93939. Yang kedua yaitu pendidikan. Tahun 2022 jumlah TK di Kota Jayapura untuk negeri sebanyak 2. Jayapura Munik, sedangkan swasta 57. Pada jenjang well private SC atau sekolah dasar sebanyak 96 dengan rasio guru terhadap student atau murid sebesar 1:19. Untuk jenjang junior high school, sekolah menengah pertama atau SMP adalah 38 dan jumlah sekolah sebanyak 38. Rasio guru 1:15. Denam terhadap murid 1:15. Pada jenjang 25 dan Destud sekolah menengah atas atau SMA dan the number of vocational high school atau sekolah menengah kejuruan jumlah sekolahnya adalah 25 dan 14. Untuk rasio guru terhadap murid sebesar 1:15 dan 1:14. 14 dan rasio murid guru adalah 1:14. Angka partisipasi bersih atau APM Kota Jayapura untuk tingkat SD sebesar 96,85%. Persentase ini menurun pada setiap jenjang pendidikan hingga APM terendah pada jenjang SMA sebesar 67,41%. Pola yang berbeda terjadi pada angka partisipasi kasar atau APK, yaitu APK SD sebesar 101,66% dan menurun pada APK SMP dan meningkat pada SMA sebesar 110,9%. Angka partisipasi murni atau APM di Kota Jayapura untuk sekolah dasar atau sederajat adalah sebesar 96,85%. Presentasi ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA atau sekolah menengah kejuruan atau SMK, yaitu sebesar 67,41. Pola yang berbeda terjadi pada angka partisipasi kasar atau APK di mana APK SD atau sederajat adalah sebesar 101,66, menurun pada tingkat SMP dan meningkat kembali pada tingkat SMA atau SMK sederajat menjadi 110,9%. Yang kedua ada kemiskinan. Pada bulan Maret 2022, garis kemiskinan atau KG Kota Jayapura sebesar 992,610 per kapita per bulan. Artinya rupiah jika seorang individu tinggal di Jayapura memiliki pendapatan sebulan di bawah 1.051.297 perak, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kota Jayapura sebesar 11,39% atau sebanyak 34.750 jiwa per orang. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Usi atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan tim kelompok kami, Adit. Kepada Adit, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang Sorong. Identitas Kota Sorong. Menurut Peraturan Daerah Kota Sorong Sorong 1 nomor 40 tahun 2013. Kota Sorong terbagi menjadi 10 distrik. Distrik tersebut adalah Distrik Sorong Barat, Sorong Kepulauan, Maladumes, Sorong Timur, Sorong Utara, Sorong, Sorong Manoy, Klaurung, Malaim Simsa, dan Sorong Kota. Distrik paling luas di Kota Sorong adalah Distrik Sorong Kepulauan yang memiliki luas sebesar 200,11 km². Kemudian Distrik Sorong Manoy dengan luas 135,97 km². Kota Sorong mempunyai ibu kota di Distrik Sorong. Distrik Sorong Barat adalah distrik yang memiliki wilayah yang paling tinggi di Kota Sorong, yaitu 20-280 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata tertinggi di Kota Sorong terjadi pada bulan Oktober dan November 2022, yaitu 27,6 derajat, dan terendah pada bulan Juli 2022 sebesar 26,6 derajat. Kelembapan udara rata-rata tertinggi di angka 6. Kota Sorong terjadi pada bulan Juli 2022, yaitu
87,3%. Selanjutnya, demografis Sorong. Berdasarkan letak geografisnya, kota Sorong memiliki batas-batas sebagai berikut. Utara, Selat Dampir dan Kabupaten Sorong, Distrik Makbon. Selatan, Kabupaten Sorong, Distrik Aimas, dan Kabupaten Raja Ampat, Distrik Salawati. Timur, Kabupaten Sorong, Distrik Sorong. Barat, Selat Dampir, dengan luas wilayah daratan dan perairannya sebesar 1.105 km. Sebagian besar wilayah Kota Sorong merupakan daerah perbukitan. Kota Sorong terbagi menjadi 10 distrik, yaitu Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Distrik Sorong Utara, Distrik Sorong Manoy, Distrik Maladumes, Distrik Sorong Kota, Distrik Malaimsima, dan Distrik Kelaurung. Selanjutnya, saya akan membacakan ekonomi di Kota Sorong tahun 2021 sampai 2022. Perekonomian Kota Sorong berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 15.461,37 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 9.986 triliun. Ekonomi Kota Sorong tahun 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,44% Y-to-Y. Dari sisi produksi, mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,10%, diikuti oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,86%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,14%, diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,04%. Lanjutnya. Dan saya akan membacakan ekonomi tahun 2023. Di level regional, APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya juga menunjukkan kinerja yang baik dari segi pendapatan perpajakan yang dikelola oleh KPP. Pratama Sorong sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 sebesar 85,90 miliar atau 6,18% dari proyeksi penerimaan tahun 2023 sebesar 1.390 miliar. Penerimaan perpajakan disumbang dari sektor administrasi pemerintah dan jaminan sosial wajib, sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan motor, sektor jasa profesional ilmiah dan teknis, sektor pertanian kehutanan dan perikanan, dan sektor transportasi dan pergudangan. Mengingat begitu pentingnya penerimaan pada sektor administrasi, pemerintahan, dan jaminan sosial, kami menegaskan kembali kepada Bendahara Satuan Kerja terkait pelaksanaan PMK nomor 59 PMK.03/2022 yang pada intinya terkait pemotongan dan atau pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah agar dilaksanakan dengan seksama. Selanjutnya. SDA Sumber Daya Alam Sorong. Kota Sorong merupakan salah satu kota penghasil Indonesia. Inilah yang membuat Kota Sorong mendapat julukan sebagai kota minyak sejak 1935. Sebuah perusahaan Berland New Guinea Petroleum Macapat NPGM sudah melakukan aktivitas pengoroman minyak bumi di kota ini. 3 potensi sumber besar yang dimiliki Kota Sorong adalah pariwisata, perikanan, galian C. Pariwisata, daya tarik wisata Kota Sorong terletak pada panorama alam berupa pantai, hutan, dan perbukitan. Perikanan, letak geografis Kabupaten Sorong sangat mendukung untuk mengembangkan budidaya, baik budidaya laut, air tawar, dan air payau. Galian C. Kegiatan geologi Kota Sorong terdapat hamparan galian golongan C seperti batu gunung, batu kali, sirtu, pasir, tanah uap, dan kerikil seperti yang terdapat di kawasan Kampung Bugis KM 10 Kota Sorong. Selanjutnya. Kata negara kerjaan dan kesejahteraan. Berdasarkan data BPS Kota Sorong bahwa ada sekitar 50.760 orang pekerja rentan di Kota Sorong belum terlindungi oleh program jaminan sosial ketenaga kerjaan. Kurang lebih ada 14.000 orang pekerja rentan dan sekitar 36.000 orang pekerja informal yang berpotensi menciptakan kemiskinan baru akibat tidak terlindungi oleh program jaminan sosial ketenaga kerjaan. Itu saja dari saya, Assalamualaikum moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Adit atas pemaparan materinya. Kita lanjut kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kelompok kami, Fira Maulia. Pada Fira Maulia, waktu dan layar saya persilahkan.
Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan Sorong. Pada 28 Februari 2023 lalu, Kota Sorong telah berulang tahun yang ke-23 tahun. Di usianya yang ke-23 tahun itu, Kota Sorong menjadi salah satu kota termaju di tanah Papua umumnya dan Provinsi Papua Barat Daya khususnya. Namun mirisnya di tengah berbagai kemajuan tersebut, terdapat 674 anak di Kota Sorong yang mengalami putus sekolah. Banyak faktor yang menjadi penyebab putus sekolah tersebut, diantaranya adalah masalah ekonomi, kurang dorongan orang tua agar anaknya sekolah, dan minimnya kesadaran anak untuk sekolah. Lalu selanjutnya ada isu pendidikan. Yang pertama ada bus gratis. Pemkab Sorong telah melakukan pengadaan bus sekolah secara gratis kepada anak-anak sekolah, baik mulai dari tingkat SD, SMP, dan SLTA sebanyak 33 unit bus. Kemudian kedua ada pendidikan gratis. Untuk SD ada sebanyak 14.803 pelajar bersumber dari dana BOS. Untuk pelajar SMP itu ada sekitar 5.535 siswa. Kemudian yang ketiga ada beasiswa. Pemberian beasiswa kepada 6 distrik yang berada di ring 1 dari dana migas outsource menyebar di 6 distrik, yakni diantaranya Seget, Salawati, Aimas, dan distrik Kalamono dari dana migas outsource. Kemudian yang terakhir ada guru kontrak. Jumlah guru kontrak banyak menyebar di beberapa distrik Kabupaten Sorong. Jumlah data guru di tahun 2022 untuk PAUD, TK, SD, dan SMP untuk tenaga guru PNS 1.140 orang, guru P3K ada sekitar 297 orang, dan non-PNS ada 358 orang. Kemudian sektor unggulan Sorong. Yang pertama ada perdagangan migas, hotel dan restoran, lalu jasa dan konstruksi. Yang terakhir ada kondisi wirausaha. Kota Sorong merupakan suatu dari daerah di Provinsi Papua Barat yang menjadi konsentrasi jaringan pengusaha nasional atau Japnas mengingat posisinya yang strategis. Berdasarkan data, 96,2% lulusan sekolah usaha perikanan menengah SUPM Sorong berhasil memasuki dunia usaha dan industri DUDI dan membangun usaha sendiri. SUPM Sorong berhasil melampaui target DUDI sebesar 87% dan 9,2% berwirausaha. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Vira Maulia atas pemaparan materinya. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari Vira Maulia, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Di sini saya mewakili kelompok 9. Meminta maaf jika terdapat kesalahan selama jalannya presentasi pada kelompok kami. Selebihnya saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.